Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu baca nggak ada sepinya. Alhamdulillah ya ada tamu. Tadi pagi ini dari perpustakaan UNED. Kita kan sedang ada kunjungan dari Duta Baca Indonesia. Nanti acaranya ditempatkan di UNED dan di Kampung Baca. Jadi kita mempersiapkan begitu loh ya. Iya. Nah, nanti acaranya terbuka untuk umum, ada pelatihan nulis, cerpen seperti itu. Nah, kalau di Kampung Baca nanti ada peluncuran sesuatu. Nggak di open dulu, biar itu surprise. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya didatangi murid lama ini lama banget ya. Lama banget. Waduh. Jadi dulu kuliahnya di Unmu, ya, PG PAUD, calon jadi guru PAUD itu. Terus kok tiba-tiba terlempar di batu licin. Kok nggak kepleset tuh batunya licin? Batu licin itu di mana nanti biar dijelaskan aja deh ya. Saya hanya nonton aja. Ini ada Mas Saad Pamungkas ini. Kita ini satu grup di NOK namanya, di WA grup. Aku ketemu di sini ya, biarlah mereka berdua ngobrol-ngobrol ya. Kondisi literasi di Kalimantan dan di Jember itu gimana gitu ya. Monggo Mas Saad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan yang nonton acara ini sehat selalu. Ini baru pertama kalinya saya ketemu sama Bu Irma dari Kalimantan dan tiba-tiba saja saya disuruh untuk bergabung di acara yang sederhana tapi insya Allah bermanfaat. Utamanya untuk pengalaman Bu Irma yang sekarang tinggal di Kalimantan dan saya kita ingin sharing tentang literasi di sana. Dan sebelum itu saya ingin tanya seperti yang Bung Iman bilang tadi, kok bisa kepleset ke batu licin itu. Batu licin itu sebenarnya di mana? Iya. Sebenarnya kalau dibilang kepleset ya Pak. Aku asosiasikan pada batu dan licin. Iya. Kepleset. Jadi kalau dibilang kepleset, ya memang agak kepleset. Kenapa kepleset? Karena waktu itu di tahun 2013 itu sejarah perjuangan guru itu kan gimana ya, guru itu kan memang tanpa tanda jasa. Cuma kalau guru itu kan ya manusia lah. Iyalah. Manusia. Iya Pak, jadi maksudnya kalau guru itu manusia, sehingga manusia itu kan membutuhkan kebutuhan jasmani ya Pak ya, kebutuhan hidup ya Pak. Jadi ketika semboyan waktu itu memang saya berada di keluarga yang organisasi Muhammadiyah dan sangat sangat tertanam di otak kalau hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu sangat tertanam. Sehingga ketika sudah ketika hidupnya belum Pak, belum settle kali ya Pak ya, belum mapan, tentu saja masih kebingungan seperti itu, sehingga harus ya, kalau rumputnya nggak ada kan cari rumput yang lain. Iya. Sehingga sampailah di Kalimantan Barat, Timur, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh bisa dibilang Kalimantan yang paling dekat dengan Jawa. Karena kalau pakai perjalanan udara itu
hanya tidak sampai 1 jam. Rasanya 45 menit dari Banjarmasin ke Surabaya. Surabaya. Dekat ya. Kalau Iya. sejam berapa menit kalau dari Batu Licin seperti itu. Karena saya menghemat, jadi saya naik travel dulu. Batu Licin Banjarmasin itu seperti Jember Surabaya. Itu naik travel. Habis itu dengan biaya 150.000. Habis itu baru terbang naik pesawat sampai ke Banjarmasin ke Surabaya. Gitu. Habis itu Surabaya Jembernya naik travel lagi. Cuman bedanya ini ya, kalau lewat laut gitu ya. Banjarmasin ke Surabaya. Udara. Oh. Kalau lewat laut, kalau lewat laut tambah, itu tambah ini ya. Apa? Tambah lama ya perjalanan. sekitar 26 jam. Jadi kita kampul-kampul gitu Mas ya. Tapi karena kondisi sekarang itu apa ya, lagi pandemi nih. Tapi alhamdulillah saya ini kalau di aplikasi Peduli Lindungi saya sedang berada di maksudnya saya ini orang-orang zona hijau. Maksudnya saya bukan gimana, sudah tes apa segala macam itu sehat begitu. Iya. Makanya saya bisa kemana-mana nih. Kan saya nggak karantina seperti itu. Iya. Kecuali ke luar negeri ya, karena saya vaksinnya Sinovac ya Pak. Jadi untuk kelahirannya di mana itu? Di sana apa di? Saya kelahirannya asli Jember. Uluan. Tepatnya bukan Uluan malah Pak. Sumberjo Gembuling. Itu Ambulu. Di situ. Kalau di Uluan itu sepertinya kelahiran bapak. Bapaknya gitu. Ibu yang di Sumberjo itu yang dekat sama Watu Ulo. Iya. Banyak sih perjalanannya. Terus ada apa? Di mana? Kok bisa ini kenal sama Bung Iman dulu? Awal mula gimana? Kan kadang ada yang mahasiswa yang tiba-tiba mantan mahasiswa yang tiba-tiba kalau udah wisuda sudah selesai gitu, nggak ada hubungannya, hilang. Ini bahkan sampai katanya tadi tangis-tangisan juga. Terharu. Itu gimana ceritanya kok bisa? Jadi ngembeng lagi saya Pak. Sampai sedekat ini gitu. Napa nggih? Jadi kalau dibilang kalau sama bapak ini nggak sama bapak aja, sama almarhum ibu. Iya. Itu ilmunya saya bawa kemana-mana. Gitu. Jadi ceritanya gini, walaupun waktu itu sebenarnya waktu saya merantau ke Kalimantan tuh nggak pengen jadi guru lagi loh padahal. Malah maunya jadi pegawai bank Pak. Iya, Kak Pesle Pak. Tapi karena memang dulu itu cita-citanya Pak bukan jadi guru ceritanya. Cita-citanya pertama pengennya jadi sekretaris. Makanya waktu SMA itu mengambil jurusan di SMK, jurusan manajemen akuntansi. Terus nantinya mau kuliah di ekonomi. Kok ya nggak tahu kok kepelesetnya ke ke PAUD ya. Jalannya licin banget ya. Sampai kepleset terus. Kepleset terus. Jadi seperti itu. Terus tapi anehnya walaupun seperti itu tetap ilmu-ilmu sampai sekarang bukunya almarhum ibu itu masih saya bawa terus. Itu benar-benar cetakan ibu deh kayaknya Pak. Ibu dulu yang bawa waktu kami masih, ibu dosen terbang kayaknya dulu di Ambulu, di SMK Muhammadiyah. Di situ. Iya. Itu memang yang desain itu Pak Gilik, yang menemukan konsepnya ibu. Seneng banget waktu itu satu kelas cuma beberapa orang dapat A+ termasuk saya. Dapat A+ seneng banget kan, kalau A+ tuh seneng. Yang ada yang dapat B, ada yang dapat C gitu. Kok saya dapat A+ dari ibu dulu. Itu seneng. Terusan itu juga saya tanyakan, Bu, kok dapat A+? Ya berarti bagus Nduk gitu, seneng. Itu saya bawa sampai ke Kalimantan. Kok ya nggak tahu kok saya bawa gitu loh. Habis itu tahun berapa itu? Tahun 2013. Masih ada ibu ya? Oh ya, masih. Ibu meninggal 2019.
Iya. Itu saya bawa terus sampai ke Kalimantan. Akhirnya saya tetap jadi guru lagi. Saya ngelamar semua, saya lamar di sana. Ya jadi supervisor, jadi manajer, jadi apa segala macam. Termasuk yang supervisor itu karena saya ini orangnya untuk angelan, nggak bisa dibentak. Ternyata di dunia kerja yang seperti kayak bisnis, itu bentakan, cacian itu apa namanya? Kalau kata orang Jawa segojangan apa Pak? Gebrak meja kayak gitu itu biasa seperti itu kalau di dunia bisnis. Sedangkan saya kalau dibentak orang itu langsung mengkeret, langsung down kayaknya. Ya berarti memang cocoknya di dunia pendidikan yang tidak ada bentak membentak begitu. Jadilah masuk. Jadi guru pun nggak boleh membentak juga iya. Jadi bersuara keras boleh tapi bukan membentak. Mungkin begitu. Saya ini kalau semuanya lagi ngajar yang muridnya sampai 30-an pasti anak-anak pasti bersuara keras iya. Tapi bukan membentak kan begitu. Dan itu salah satu pelajaran yang diambil dari Bung Iman ya katanya Bu Irma tadi. Iya. Apa yang diingat ini Bu Irma? Yang diingat banget kalau dari Bapak itu gimana sih jadi guru yang menyenangkan, tapi disegani bukan ditakuti. Iya. Jadi ketika sudah ada Pak gurunya datang atau Bu guru datang, anak-anak itu akan terdiam. Diamnya gini, ada Pak Guru atau Bu Guru, terus mereka gini langsung dongong ke kita gitu. Ya, dinanti gitu gimana caranya begitu. Ya saya juga ingat di buku biografinya Bung Iman. Kenapa? Itu salah satu contoh untuk menarik anak-anak agar yang nggak fokus jadi fokus itu disisipi dengan lelucon gitu ya. Salah satu contohnya ketika nulis materi di depan, nah itu awalnya mengenai materi itu, tapi yang baris kedua disisipi nanti kalau rame-rame gimana siapa yang rame nanti diapain gitu ya. Nah jadi ada unsur lelucon agar tapi jangan kebangetan mungkin gitu ya. Betul. Itu yang berkesan untuk menjadi seorang guru gitu ya. Iya. Jadi guru apa di sana? Tetap jadi guru PAUD. Jadi benar kalau kata Bapak siapa dulu yang ngomong ya? Jadi gini, guru PAUD itu punya fase. Fase begini. Fase malu. Terus fase malu, ada 2 fase kayaknya. Fase malu dan fase bangga. Jadi gini, itu memang benar. Dulu saya waktu masih kuliah, sampai lulus kuliah, itu setiap saya ditanya, saya akan menjawab begini, guru apa Mbak atau guru apa Bu? Itu saya gini, cuma guru PAUD, gitu. Ada kata cuma di situ. Habis itu fase itu menghilang ketika saya melihat ada anak-anak muda yang mau jadi guru PAUD juga, maksudnya SMA, baru SMA terus kuliah lagi di PAUD. Tapi saya sudah tua di situ ya. Nah, gitu itu saya bangganya gini, melihat anak-anak cinta banget sama Bu Guru. Habis itu sampai mereka SMA ada yang masih ingat kayak gitu. Ini murid pertama saya sudah kuliah semester 3 kayaknya. Murid pertama saya. Iya. Gitu. Itu habis itu sekarang jadinya bangga ketika ditanya guru apa? Guru PAUD, Pak. Gitu. Guru PAUD gitu. Kalau dulu ketawa cuma dulu ya sedikit. Gini. Cuma guru TK, Pak. Ada gitunya. Saya menyesali sih. Ya namanya menyesal itu belakang ya, Pak. Iya. Menyesali loh. Kok gitu ya dulu ya. Kok ada rasa timbul seperti itu? Ada rasa cuma gitu. Karena ya kecil mungkin ketika PAUD gitu ya. Terus kayaknya tuh kayak kurang keren gitu dulu itu gitu.
terus habis itu banyak pengetahuan para profesor, maksudnya kenal dengan ilmuwan-ilmuwan, terus habis itu kalau PAUD sebenarnya ada loh dari dulu itu pelajaran di PAUD di pelajaran apa ya Pak, kalau guru PAUD itu adalah memang fondasi. Jadi pertama ya bangunan kuat kokoh itu kan fondasinya. Iya. Padahal itu sudah diterangkan oleh para dosen. Tapi kenapa waktu masih di fase malu itu ya itu tadi ada kata-kata cuma itu tadi. Iya, tidak pede. Tidak pede Pak ya. Pengalaman pertama gitu ya. Habis itu sekarang ketika sudah pengalaman bertambah, terus kemudian perjuangan dihargai, tidak dihargai, direspon, tidak direspon, semuanya jadi sudah makan asam garam pendidikan, itu baru terasa bangga bahwa saya guru PAUD, gitu loh. Jadinya ada rasa seperti itu. Gitu. Itu saya juga tidak tahu kalau untuk guru-guru PAUD yang lain seperti itu. Apa kesulitan yang paling sulit saat ngajar anak-anak PAUD itu? Kesulitan mungkin. Itu mungkin di awal dulu ya, karena tapi anak-anak gitu ya. Tapi kan sudah ada pengalaman dulu jadi kakak pembina pramuka, HW dulu kan. Jadi ada pemanasannya. Ada pemanasannya cuma karena HW mungkin banyak yang belum tahu. Mas tahu HW? HW? HW itu juga seperti pramuka tapi yang ada di Muhammadiyah, Hizbul Waton. Saya lupa sejarahnya HW itu, cuma seragamnya itu biru, bawahnya biru, terus atasannya coklat-coklat. Drill coklat-coklat apa sih Pak? Coklat muda Pak ya. Terus pakai skrafnya biru hijau. Itu namanya halsduk. Ya, halsduk. Iya, skraf. Karena kenapa saya bilang skraf tuh karena kayak pencinta alam loh Pak. Iya, kalau hasduk itu kan di linting-linting kecil gitu kan Pak. Segitiga di belakang. Kalau yang punya HW itu kan kayaknya cuma segitiga ya Pak. Habis itu langsung dikalungkan begini langsung ya Pak ya. Gitu. Jadi lebih besar kelihatan di sini logonya memang matahari kan. Gitu. Jadi enggak terlalu sulit banget lah untuk mengajar anak-anak itu ya. Sulitnya karena lebih kecil. Karena anak TK itu kan di usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ketika mereka lari-lari waktu itu, saya masih lulus SMA. Pas disuruh jagain aja ini. Iya. Waktu itu kepala berapa anak itu waktu itu? Satu kelas. Berapa ya? Sekitar 25 anak. Itu waktu itu saya di TK abad 70-an. TK Aisyah Bustanul Atfal. Waktu itu kepala sekolahnya Ibu Barida. Ibu Barida. Bu Barida masih ke kantor sebentar. Dok, titip dulu ya, gitu saya gitu kan. Oke Bu, gitu. Titip sebentar ngambil apa gitu loh. Itu saya langsung gini. Gimana nih caranya menenangkan? Ternyata ada trik sendiri kalau untuk anak-anak ya. Gimana? Tiba-tiba Ibu Barida datang langsung, halo, ayo anak-anak duduk rapi, silakan duduk atau sedia duduk, mereka duduk seperti gitu. Dengan suara kencang gitu mungkin. Tidak kencang, tidak juga terlalu ramah gitu. Ramah, makanya saya senang banget ketika melihat ya Ibu Barida itu. Ibu Barida sedang menyampaikan materi itu anak-anak sampai ndelengok gini. Habis itu kalau sudah selesai, anak-anak itu ada yang nyeletuk begini karena di Jawa ya. Sesok meneh ya Bu Guru, besok meneh. Berarti Bu Guru besok lagi ya. Yuk kita mainan besok lagi ya. Iya Bu Barida itu begitu. Jadi saya juga pingin tuh jadi Bu Guru yang seperti itu, dinanti-nanti sama anak-anak gitu. Jadi itu apa termasuk tokoh inspirasi Bu Barida. Bu Barida termasuk inspirasi saya. Setelah itu Pak Iman, pasti ya. Bu Gigi adalah dosen saya yang tersabar. Bapak juga ya. Bu Khotijah sekarang kayaknya S3 kayaknya ya. Bu Khotijah. Bu Khotijah. Siti Khotijah.
Oke. Aku lihat fotonya tadi, Siapa kemarin itu tuh Khadijah? angkatannya di atas Nggih, Heeh. seniornya seniornya satu, ya. Lebih dulu Bu Khadijah apa? nggih, satu angkatan sama Bu Barinda Bu Khadijah itu. Iya, iya. Rasanya saya itu Berapa angkatan di bawahnya ya? 3. 3. Angkatan ketiga Pak ya Pak, dari Unmu nggih. Lupa aku. Wong dulu itu nggih Pak nggih. Masih pertama-tama S1 PAUD nggih. Iya, iya. Di 2009 apa Pak? Lupa wis. Lupa ya Pak ya. Ya awalnya kan Mas, bukan S1. PGTK. PGTK. D2. D2 PGTK. Kemudian ditingkatkan menjadi S1 ya. Iya, S1. Nah, Irma masuk S1-nya S1-nya lewat PGTK nggih, atau PGTK dulu. Habis itu vakum 1 tahun, terus kemudian masuk lagi di ya S1 tahun. Itu Ceritanya begitu ya. Nah, sekarang literasi. Literasi. Di Batu Licin gimana tuh? Di Batu Licin gimana tuh? Kalau di perkembangan literasinya di sana. Batu Licin, jadi ceritanya gini. Kenapa sih terkenalnya Batu Licin? Padahal kalau benar-benar kita ke sana itu ya kayak New York sama Washington ya. New York itu kalau di Amerika New York itu apa ya? Ibu kotanya Washington ya? Ya Pak. Amerika itu ibu kotanya Washington. Iya. New York. Iya. Terus jadi gini, kalau kan kayaknya terkenalnya Batu Licin ya. Sebenarnya di sana Batu Licin itu malah kecamatan. Oh. Tapi memang Pak, di sana Kabupaten Pamekaran sih Tanah Bumbu itu. Sebenarnya dulu itu kota baru. Kota baru habis itu mekar jadi Tanah Bumbu sendiri, kota baru sendiri, Tanah Bumbu sendiri. Tanah Bumbu itu apa? Kecamatan apa? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian di situ ada Kecamatan Simpang 4, Batu Licin, Kuranji, Karangbitang, Mantewe gitu. Banyaklah pokoknya. Nah, saya itu bertempatnya di Simpang 4. Di Simpang 4, dekat juga sih sama Batu Licin. Ya paling sini mana ya? Beda kecamatan aja. Enggak, aku ya kan aku sekolah rakyat itu tahun 60-an. Yeah. Jadi kayaknya nama-nama asing ya. Nama-nama itu masih asing. Kayak Tanah Bumbu itu baru-baru dengar di Facebook akhir-akhir ini. Kenapa? Emang ada sesuatu yang identitas Tanah Bumbunya itu apa gimana? Tanah Bumbu itu sebenarnya singkatan. Oh. Tanahnya ya tanah, kalau bumbunya itu bumbu itu bersih. Apa kemarin? Iya. Bumbu. Nanti deh. Enggak, artinya gini, enggak ada kaitan dengan pala lada seperti itu, enggak ada ya? Tidak. Oh. Tanah bumbu di sana, Pak. Jadi ada tanah bumbu, ada tanah laut, ada tanah. Itu nama tempat ya? Kabupaten. Unik-unik Malah gitu ya. Tanah Laut itu, Kabupaten Tanah Laut itu yang terkenal Pelihari. Nah, kalau ini nama ini sudah lama ada. Yang Pelihari, ya. Kalau Tanah Bumbu itu yang terkenal Batu Licinnya. Gitu. Nah, kalau malah dulu tuh yang lucu teman saya, kan alamatnya mana Simpang 4. Simpang 4 tuh yang terkenal kan yang di Sumatera ya Pak, Simpang Ampet. Palembang ya, mana Simpang 4 itu? Jadi nyasar ke sana suratnya apa ini paketannya gara-gara Simpang 4 itu terkenal di sana, ternyata yang di Kalimantan juga di Sumatera Simpang 4 itu di Sumatera Utara ya Simpang 4 kan ayah saya dulu juga gitu jadi agen koran terus surat menyurat desa saya kan namanya Kelakah. Nah si penulis itu bukan ditulis Kelakah tapi Kolaka. Jadinya ke Sulawesi. Seharusnya ke Kabupaten Lumajang tapi ke Sulawesi. Maksudnya lama. Pada waktu itu jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Lama kan? Lama baliknya ya lama. Bisa bertahun-tahun. Padahal ini ya mungkin jelas ya Kelaka terus apa? Kolaka. Tambak Doyo. Tambak Doyo.
Tambak Boyo. Tambak Boyo. Kolaka itu ya di Kolaka di Kalimantan. waktu di itu kan belum ada kode Sulawesi pos. Selatan. Kode pos belum ada tuh. Belum di jadi ya bisa saja. Sulawesi Selatan itu Pak. Sulawesi Selatan. Jadi namanya unik-unik di sana tempatnya gitu ya. Iya. Sama kayak ini saya sempat dikasih tebakan sama temen kayak kota apa yang paling banyak gitu di mana satu kabupaten itu banyak kota. Saya mikir apa emang ada Kota yang paling banyak. 10 bahkan lebih. Di mana? Ya tebak-tebakan itu. Oh iya iya. Nggak tahu ya jawabannya 50 kota. 50 kota kan di mana? Sumatera Barat ya. Oh, 50 kota. Iya. Itu emang nama tempat ya? Iya, nama kecamatan. Kecamatan. Iya. Ya sekarang kan kalau aturan baru ini kan banyak yang kota yang dulunya itu Karisidenan ya. Jadi kecamatan. Sebenarnya Besuki. Dulu Karisidenan Besuki. Sekarang kecamatan. Kecamatan. Iya iya. Iya mungkin ya. Ya ada apa pembaruan. Iya benar seperti itu. Ya jadi gimana kegiatan kayak karena kita yang tinggal di Jawa ini kan terlalu pede, kadang-kadang merasa bahwa di Jawa itu semuanya sudah sebegitu rupa ya. Pengen tahu saya kalau di luar Jawa kayak di tempat Anda itu ya. Kalau di Kalimantan khususnya di tempat saya untuk literasi itu kegiatannya bahkan saya belum menemui waktu saya berada di Jawa. Maksudnya gini, jadi perpustakaan daerah itu punya kegiatan. Ada kegiatan book fair, ada MPK mobil perpustakaan keliling, kemudian ada juga di situ apa kalau di struktur organisasi itu ada storyteller. Storytelling. Nah, jadi tugas storyteller itu saya sempat jadi storyteller dulu, tapi karena tidak bersertifikat, jadi mungkin dirombak. Jadi di sana memang ada kampung dongeng. Nah, kampung dongeng yang benar-benar yang benar-benar dilatih sama Kak Awang Prakoso. Iya, iya. Itu kampung dongeng, Kak Alis namanya di sana ada kampung dongeng. Nah, terus kemudian jadi saya dulu itu bisa dibilang dulu jadinya saya digantikan oleh Kak Alis tersebut. Nah, di situ kalau storyteller itu ini ke pelosok-pelosok, Pak. Jadi kalau kita ini di kota di sini ya berarti ular pelosok ya, Pak. Ke pulang ke sana membawa buku, segala peralatan ke sekolah-sekolah PAUD ke sana, terus kemudian storyteller dulu. Storytelling. Storytelling dulu. Orangnya storyteller. Kegiatannya storytelling. Nah, storytelling dulu dan di situ bercerita tentang membangun kecintaan anak-anak terhadap buku seperti itu. Nanti mereka senang buku kayak gitu. Nanti mobil ini perpustakaan keliling juga akan ke sana. Iya. Seperti itu. Jadi terus nanti ada yang namanya book fair. Book fair itu pokoknya buku itu di situ dibuat ada yang cuma Rp3.000. Diobral ya. Obral itu pun sudah penerbitnya itu yang bagus-bagus, Pak, seperti itu. 5.000 itu sudah dapat buku di sana. Itu penyelenggaranya perpustakaan daerah atau penerbit? Penyelenggaranya perpustakaan daerah itu sepertinya manggil ya? Gitu loh, penerbit gitu loh. Melibatkan penerbit. Iya, penerbit. Jadi penerbit dengan perpustakaan daerah itu bekerja sama. Tapi waktu itu memang ada tur dari penerbit. Jadi tur ke Kalimantan tuh muter mulai dari Kalimantan Barat, Timur, Selatan gitu. Memang dia ada tur dulu itu gitu. Jadi bisa beli 500.000 itu sudah banyak, dapat buku banyak gitu. Seperti itu. Terus kemudian senang sih anak-anak
Makanya kalau di sini saya belum, ya itu tadi belum menjumpai seperti itu maksudnya. Oh, gitu. MPK, mobil perpustakaan Oh, keliling. kalau di Jember ya Mhm. sudah ada sih. Sekarang. Sudah agak lama. Mhm. Sudah agak lama. Kemudian kalau bursa buku itu sekarang agak surut. Mungkin ya kalau dulu memang kayaknya 1 tahun itu 2 kali atau berapa gitu ya. Dari Jogja itu bawa 1 truk gitu ya. Kemudian ya 10.000. Saya sering beli buku apa namanya Tengkal itu, Tengkal Digest itu dari India. Jadi komik berbahasa Inggris, ceritanya 2-3 halaman selesai, bagus-bagus gitu. Itu masih saya koleksi. Ceritanya bahasa Inggrisnya mudah dimengerti karena sederhana kan. Dan India itu memang di dalam hal penerbitan luar biasa. Bukunya murah dan cetakannya ya bagus. Jadi waktu saya kuliah itu textbook saya juga dari India. Sampai saya beli ke Surabaya di toko India juga. Itu luar biasa India itu. Untuk bahasanya udah dialih bahasakan ke Indonesia? Enggak, bahasa Inggris. Oh, bahasa Buku Inggris. teks bahasa Inggris. Oh, kirain bahasa apa Tamil gitu. Kalau nggak salah Ragana apa gitu ya. Murah dan lain kalau dari Amerika kan McGraw Hill. Tiga lembar aja gitu ya. 3 lembar aja. Apanya? Itunya lembarnya. Oh enggak, kalau komiknya itu ya tebal juga, kayak Intisari tapi separuhnya gitu ya. Satu cerita itu 3 lembar. Oh, gitu. 6 halaman lah gitu ya. Kalau ada yang 1 halaman selesai ceritanya gitu. Intinya di dalam cerita itu ada pesan-pesan tertentu yang bisa kita serap. Iya. Dan ada moral lah di dalamnya itu. Iya. Jadi kita belajar bahasa Inggris tapi juga menyerap nilai humor ini. Nah, itu wah luar biasa. Ini ada beberapa kira-kira ada 11. Ada 11 yang di sini kamu baca ya. Tolonglah dibaca dong. Kayaknya kalau ketemu bahasa Inggris lari dia. Iya, sepertinya kita sejurusan. Enggak, jurusan. Jangan bilang enggak. Males gitu loh. Kadang-kadang ini loh. Kita nggak sulit kok memahami itu. Baru lihat ceritanya aja kadang-kadang kita nggak perlu seluruh kata dimengerti kan? Iya. Pasif sih. Oh iya gitu pasif ya. sih kayaknya. Saya juga ingat itu pesannya Gung, katanya bahasa asing itu kalau bisa menguasai bahasa asing, contohnya bahasa Inggris itu portal keilmuan kita itu semakin luas ya. Gitu. Nah, iya. Pintu ya mesti aja. Bisa nyambung di. Benar-benar. Untuk ini di mana Kalimantan? Kalau setahu saya kan di buku-buku Jawa itu kan tertulis di belakangnya, di bawahnya ISBN biasanya kan. Misalkan di Jawa itu harga buku misalkan Laskar Pelangi ya itu 50.000 misalkan lah. Nah di luar Jawa kadang-kadang beda ya. Beda. Itu apakah di sana ini mahal gitu harga buku? Kalau nggak waktu kegiatan book fair ya memang mahal sih. Oh. Ya tapi sesuai standar itu ya. Sesuai. Iya. Jadi kalau mau pingin buku murah karena di sana itu kalau kita mau beli murah itu harus ke Banjarmasin Pak, masih seperti itu. Ke Banjarmasin, ke mana Gramedia atau ke ada ya sudah Gramedia ya di sana ya. Ada di Banjarmasin tapi Banjarmasin tuh kalau kelas kita di Surabaya kan Pak, kan gitu. Surabaya. Iya. Jauh banget ya. Jauh banget. Jadi nabung dulu gitu. tapi saya kira enggak juga. Sekarang kan ada layanan online. Iya, beli buku jadi, online ya. Jangankan di Surabaya, di Jember saja Anda bisa pesan itu. Tapi kan ada orang yang jenisnya ini kayak saya ini pengen tahu isinya dulu seperti apa. Iya. Oh iya. Harus dikoyak. Saya juga termasuk jenis yang ngambil buku, ngelihat dulu baca, menarik baru dibeli. Iya gitu. Kadang ada yang kadang kalau online kelemahannya di situ. Iya kalau buku ya. Ya buku. Jauh banget ya. Barang lain juga sama. Saya kemarin beli topi tak pikir kainnya wool, ternyata katun. Panas. Sama. Enggak. Saya juga, Pak.
beli parfum, saya kira bagus. Ih, kok cantik imut-imut, wadahnya. Pas datang nggak sesuai ini. Saya kira botolnya kristal-kristal gitu, ternyata enggak. Ya itu. Saya pernah beli ini. Apa ya? Oh, alat. Oh, ini stand pegangan untuk HP ya. Pegangan HP. Memang beli satu dapat dua sih. Cuman ya umurnya pendek terus gitu. Tripod itu ya. Bukan tripod sih. Holder gitu ya. Tapi ya direspon ya nggak ditanggapi. Ya jangan. Itu kelemahannya ya Pak. Iya. Saya pernah ngirim buku itu satu, anggaplah setebal Laskar Pelangi itu ya. Nah, biaya pengirimannya ke Sulawesi itu ke Kalimantan Sulawesi sama aja kayaknya. Itu 50 berapa? Seharga bukunya. Iya. Jadi gini. Itu kadang-kadang saya mikir mikir itu tadi ya. Jadi karena terlalu mahal ongkirnya sama bukunya, kecuali Bukalapak dulu di outlet online ya. Seperti itu mungkin bisa kayak bukan gratis ongkir, tapi ongkirnya kayaknya dikompensasi oleh kiriman yang lain-lain gitu. Seperti itu ya, kayak yang usaha adik saya tadi loh Pak. Nah seperti itu. Ya. Jadi kalau sendiri-sendiri memang ya. Sedangkan kita Bukalapak itu juga agak sulit kalau belum mengerti ilmunya. Seperti itu. Iya sih. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini baru ketemu hari ini. Iya. Kan biasanya satu grup di WhatsApp itu ya, NOP itu ya. Satu grup apa itu NOP? Nasihat orang baik. Iya. Sering banget ya. Tapi gini loh ya, ternyata kita punya masuk di banyak grup, apakah WA atau Facebook atau apa itu baik untuk kita yang ingin selalu berekspresi. Soalnya kalau kan kita nggak mungkin ketika kita sudah mengganti status tiba-tiba ada ide belum 1 jam ganti status baru, kan yang nonton ini orang ini lagi apa sih kalau tak gimana. Tapi kalau kita masuk di banyak grup, punya grup ini ya, enak aja. Kita nulis ini, ada ide baru, pindah grup lain. Iya. Kan gitu ya. Kadang tapi saya salah kirim loh. Iya. Salah kirim. Karena di les itu ya belum keluar sudah nulis. Tahunya setelah dikirim loh, ini keliru apa? Aduh. Kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah ya. Medsos itu banyak manfaatnya. Sejauh kita bisa memang positive thinking. Benar. Jadi ekspresi kita tidak begitu saja selektif lah ya. Kalau nge-share itu ya lihat-lihat dulu perlu di-share atau enggak. Kan gitu kan? Iya. Kalau ngutip ya kita bilang aja. Ini boleh dikutip, di-share kan gitu. Ada yang rasanya kalau sudah dipublish itu nggak ada hambatan lah untuk nge-share ya. Kan sudah dipublish, apalagi anunya itu publik ya. Ini nggak apa-apa. Cuman kalau itu di copy paste tanpa menyebut sumbernya kan seolah-olah itu kita yang ngomong toh. Iya benar. Jadi tadi Pak boleh ini saya share, boleh kan gitu kan ya. Coba siapa gitu. Iya nggak apa-apa. Dan ini salah satu rahasia dari Bung Iman. Apa itu? Kan pernah saya tanya, Kong kok selalu sehat gitu, giat kesana kemari, terus acara gitu, apa sih rahasianya? Terus Bung Iman bilang rahasianya adalah menyambung silaturahmi. Kalau enggak secara langsung bisa lewat medsos. Nah, berbagi ilmu itu menimbulkan energi positif untuk diri kita. Harus ditiru. Sebetulnya kalian itu kan dari keseharian itu diam-diam itu kan muncul wisdom itu.
tadi saya beginilah. Itu jangan dilewatkan, dicatat, kemudian disimpulkan dengan bahasa yang sederhana. Itu apapun yang buat kita itu biasa, kadang-kadang orang lain mendapat manfaat itu. Kadang-kadang terima kasih loh. Padahal aku ngomong biasa loh, itu mau kan gitu ya. Ternyata bagi orang yang sedang membutuhkan kata-kata itu jadi obat. Gitu ya. Tadi kan aku kemarin itu ceritanya begini. Kemarin saya beli mie instan rasa kari Singapura, itu favorit saya sekarang itu. Laksa gitu ya. Betul. Nah, biasanya tidak saya olah begitu saja, tapi saya ibui dengan gula setengah sendok atau seujung sendok gitu. Setelah dimasak enak, wah rasanya beda. Terus di dapur saya lihat itu ada minyak wijen. Ini kan enak ya ditambah minyak wijen ya. Saya tambahin minyak wijen sedikit. Setelah saya makan, kok beda? Enak apa? Semakin ya, enak. Semakin enak apa semakin ada penurunan rasa ya. Oh. Gimana ya? Apa mungkin terlalu banyak? Lalu saya dari hal yang sederhana itu menemukan satu wisdom. Bunyinya begini. Bumbu tidak selalu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang penting proporsional. Gitu kan? Kadang-kadang kita merasa semakin banyak bumbunya semakin enak. Ternyata enggak. Asal proporsional, ini cuma sedikit saja. Coba Kak, supaya enak kasih banyak deh. Ternyata malah enggak enak. Itu kan peristiwa biasa toh? Iya benar Pak. Iya. Nah itu. Itu kan ini ya Bang ya, itu bisa dikaitkan dengan literasi ya. Contohnya saya yang bergiat di dunia kepenulisan itu ya emang merasakan seperti itu. Kalau kita memberi bumbu-bumbu banyak, kan di tulisan itu semakin ini dibaca lagi bertele-tele. Iya. Jadi pesan itu pesan itu tidak usah banyak-banyak. Pesan itu kalau aku kan sering terlalu bersemangat gitu ya. Waktu podcasting itu ya, semua banyak dimasa dikeluarkan semua. Orang nggak bisa mengingat, dan kalau itu nasihat, mengingat nasihat yang banyak itu juga orang bebannya berat. Mana yang saya dulukan kan gitu kan. Jadi satu saja tapi diberi ilustrasi, anekdot, humor, gitu ya. Akhirnya orang mencerna. Apalagi kalau nasihat itu instruktif, jangan, tidak boleh. Itu orang lalu bingung itu. Buka status gini kok dilarang perintahnya. Buka status itu jangan. Kebanyakan kuah ini. Jadi ini jangan, ini jangan. Padahal yang biar makan. Ya, jadi jangan banyak jangan. Jangan banyak jangan. Benar-benar. Dan mungkin itu yang dirasakan Bu Irma ya saat ngajar di depan anak-anak PAUD itu ada energi yang masuk gitu ya. Iya. Jadi anak-anak itu kan unik. Kenapa dibilang unik? Karena satu anak itu jadi satunya dia memperhatikan, satunya lari-lari. Habis itu waktu evaluasi yang lari-lari itu ditanya malah yang lebih bisa. Gitu. Laki-laki biasanya ya. Iya, dia berarti belajarnya kinestetik ya. Anak-anak tadi belajar apa sama Bu Guru, seperti itu semuanya. Sama Miss-nya tadi belajar apa, huruf katanya gitu. Padahal dia tadi lari-lari, nggak mau nulis, nggak mau apa. Ini sebaiknya tidak diteruskan. Ya. Karena menjadi satu tema baru yang akan lebih mantap kalau dibahas di pertemuan berikutnya. Walaupun dia di tanah bumbu. Nanti kita bisa online. Iya, benar-benar Pak ya. Ya sudah, kita pamitan. Saya tutup acara. Acara yang santai ini semoga bermanfaat bagi penonton. Budiman. Ini
Baru ini jadi host nih. Iya, Iya, ditutup Kung ya. Tutupnya mana Kung? Kalau laki-laki host, kalau perempuan hostess. Hostess. Konotasinya kak beda. Oke. Ya, pas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.